Kesukaan terbesar dari paman yang tak tahu malu itu ternyata adalah 75. Keponakan laki-laki Tionghoa yang baru berusia 7 tahun itu pun tidak menangis atau berteriak, membiarkan Song Bangru memukul pantatnya yang telanjang pada pukul setengah 2 malam, karena dia selalu menunggu kesempatan untuk mengakhiri semua ini. Tapi pamannya juga tahu dia sedang menahan diri, jadi pukulannya makin sering dan makin keras, hanya demi benar-benar menghancurkan tekadnya. Namun, Aidi yang berkemauan keras tetap tidak mau tunduk atau menyerah, bahkan menatap tajam menghadapi segala kekejaman itu, hingga usianya 12 tahun. Tahun itu, dia secara tidak sengaja menjatuhkan gerobak dorong. Untuk menaklukkannya. Melihat hal itu, pamannya kembali mengeluarkan tongkat Hazel, lalu menyuruhnya telanjang dan tengkurap di bangku kayu untuk menunggu. Entah sudah keberapa ratus kalinya dia dipukuli, tapi karena sang pendeta memukul terlalu keras, Ai gemalangnya mengalami patah kaki. Melihat si kecil yang lemah terbaring di ranjang, neneknya yang sudah tua menghiburnya, kakimu pasti akan sembuh, hidupmu juga pasti akan menemukan cahaya. Meski hatinya dipenuhi dendam dan kebencian, Aige tetap belum melaksanakan rencananya, karena kehadiran neneknya membuatnya merasa tidak tega. Saat Aige berusia 7 tahun, kedua orang tuanya meninggal dunia. Dia yang kini sebatang kara, tanpa siapa-siapa, dia hanya bisa dititipkan di rumah pamannya. Dan tak disangka sejak saat itu hidupnya berubah menjadi seperti di neraka. Bukan hanya tidak diizinkan makan di meja, dia juga dianggap aneh dan dibuli oleh kedua sepupunya. Bukan cuma tidak boleh sekolah, dia juga diperlakukan seperti budak yang harus disuruh-suruh. Untungnya, ada nenek yang peduli padanya, diam-diam memberinya makanan dan mengajarinya membaca serta menulis. Waktu berlalu begitu cepat, tak terasa, Edgar pun tumbuh hingga usia 17 tahun. Meski Tuhan memberinya satu kaki yang pincang, tapi tubuhnya tetap kekar dan berotot. Sementara itu, paman yang kejam itu akhirnya mendapat balasan. Kedua anak kandungnya meninggal karena terinfeksi cacar putih. Kedua anak itu tidak ada yang bertahan sampai dewasa, sehingga Edgar menjadi satu-satunya tenaga kuat di rumah itu. Namun, suatu hari, karena perang meletus, garis depan sangat membutuhkan pemuda untuk bergabung menjadi tentara, dan Edgar tak bisa menghindar dari menerima surat panggilan wajib militer. Tapi pamannya segera mengajukan protes kepada perwira militer. Aku sudah kehilangan dua anak laki-laki. Kalau kalian juga mengambil anak angkatku, lalu siapa yang akan mengerjakan pekerjaan berat di ladang? Siapa yang akan memproduksi makanan untuk prajurit kalian? Perwira merasa argumen tersebut masuk akal, karena kehilangan satu prajurit tidak seberapa, tapi kehilangan satu pos logistik bisa jadi kerugian besar. Dengan begitu, Edgar terhindar dari kekejaman perang, namun di hari yang sama, nenek yang paling menyayanginya. Karena terlalu lama bekerja keras, neneknya tiba-tiba ambruk ke dalam mangkuk makanannya, lalu tak pernah bangun lagi. Setelah mengantarkan neneknya di gereja, Edgar kembali sendirian bersembunyi di padang rumput, menangis sejadi-jadinya karena kini ia tak lagi punya keluarga yang menyayanginya. Tapi di saat yang sama, ia pun tak lagi punya beban. Demi membalas semua penghinaan yang pernah ia terima, demi kakinya yang cacat sampai sekarang, Edgar memutuskan untuk menjalankan rencana yang sudah ia bayangkan berkali-kali sejak kecil. Siang itu, ia sengaja memecahkan piring makan. Setelah itu, ia cekatan merangkak di atas bangku kayu, benar-benar seperti anjing jinak. Tapi saat pamannya menyuruhnya menanggalkan celana, ia berdiri, memperlihatkan tarinya, dan garang memperingatkan, kalau kau berani memukulku lagi, aku akan membunuhmu. Setelah itu, ia memenggu ransel kosongnya dan meninggalkan desa yang membelenggu hidupnya. Ternyata, yang diinginkan Edgar sejak awal bukanlah balas dendam, melainkan tekad dan alasan untuk pergi, sambil menatap puncak gunung di kejauhan. Tempat yang belum pernah ia pijak sebelumnya. Mulai saat itu, hidup Edgar ditakdirkan akan selalu terhubung dengan pegunungan Alpen, naik turun seperti pegunungan itu sendiri, penuh gejolak dan keagungan. Berbekal fisik yang kuat sejak keluar dari pulau kecil, Edgar berjalan dan berhenti dari satu tempat ke tempat lain, awalnya membantu warga kota membajak ladang. Ia mencari nafkah dengan menebang kayu di hutan bersalju. Waktu berlalu, 10 tahun pun lewat, dan tas Edgar yang dulu kosong kini telah penuh dengan koin-koin berat. Suatu hari, saat ia berjalan melewati hutan bersalju, bersiap menuju kota berikutnya, ia melihat sebuah gubuk kayu reot di lereng gunung yang tandus. Di dalamnya, ada seorang lelaki tua yang sedang menderita sakit parah. Mungkin karena teringat pada neneknya yang telah tiada, timbul rasa iba yang dalam di hati Edgar. Ia tak tega membiarkan lelaki tua itu meninggal sendirian. Maka, tanpa mengeluh, Edgar memanggul lelaki tua itu dan melanjutkan perjalanan. Di heningnya hutan, selain suara langkah kaki, napas berat lelaki tua itu terdengar, seperti mesin berkarat yang hampir rusak. Tiba-tiba, lelaki tua itu berdeham, lalu susah payah mulai berbicara. Kematian bukanlah hal paling menakutkan. Jika kau terus berjalan, tanpa memikirkan kemana jiwamu akan pergi, kau mungkin terserang demam dan kedinginan. Dingin menusuk itu bukan hanya menembus tulang, tapi juga menguji keteguhan hatimu tanpa ampun. Orang-orang selalu bilang, kematian adalah awal baru, tapi menurutku, kematian tidak membawa harapan baru. Ia seperti wanita kejam tanpa belas kasihan, diam-diam merenggut nyawamu. Yang tersisa bagimu hanyalah dingin dan kegelapan. Cerita sang lelaki tua yang seolah berasal dari tempat suci itu membuat Edgar merinding, sebab kematian adalah sesuatu yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Namun kini rasanya seperti serpihan salju yang dingin, menusuk lehernya dengan paksa. Tiba-tiba, ia tersentak, lalu tergelincir dari lereng gunung yang licin. Saat ia sadar kembali, lelaki tua itu sudah menghilang dengan cepat, lenyap di tengah salju yang berterbangan dan hamparan putih yang luas. Edgar sangat terkejut oleh kejadian itu, padahal sebelumnya ia sama sekali tak punya harapan akan masa depan. Meskipun ia pernah membayangkan,
Semuanya seperti kabut putih di hutan pegunungan, samar dan tak jelas. Namun sekarang, ia mulai menantikan sesuatu, juga ingin melakukan sesuatu sebelum saat itu tiba. Mungkin inilah yang disebut hidup menuju kematian. Tepat saat itu, seorang wanita tiba-tiba muncul di hadapannya dan menuangkan segelas minuman untuknya. Entah sengaja atau tidak, saat Mary meletakkan gelasnya, ujung jarinya dengan lembut menyentuh lengan Edgar yang tekar. Seketika, hati Edgar bergetar. Ia pun menemukan tujuan untuk hidup, menikahi wanita yang dicintainya, membangun sebuah rumah yang hangat. Demi itu, ia bekerja semakin keras, sanggup menahan teriknya matahari di ladang, juga tahan terhadap dinginnya tulang belulang di hutan. Apapun pekerjaannya, ia terima tanpa pernah mengeluh. Akhirnya, ia berhasil mengumpulkan cukup tabungan dan menyewa sebuah rumah kayu di lereng gunung. Meski perabotan di rumah kecil itu sederhana, namun pemandangan indah pegunungan Alpen bisa dinikmati langsung dari jendela. Tak hanya itu, karena sinar matahari di sana melimpah, Edgar juga membuka kebun sayur di depan rumah, menanam berbagai sayuran dan buah-buahan. Setelah memiliki tempat tinggal, Edgar bersiap mendekati Mary. Namun, sifat polosnya membuatnya tak berani melangkah jauh. Pemilik bertempat Mary bekerja, menyadari perasaan Edgar, memperingatkannya bahwa Mary pekerja keras yang tak akan memikirkan pernikahan atau punya anak, menyarankan Edgar menyerah. Namun, kenyataan membalikan ucapan sang pemilik bar. Suatu hari, setelah misa, Mary melihat Edgar tak jauh darinya, dan justru ia yang mengambil inisiatif mendekatinya. Karena sejak awal, keduanya memang sudah saling menaruh hati. Jadi, hubungan mereka pun dengan cepat mulai memanas. Tak lama kemudian, Edgar membawa Mary ke pondok kayunya. Melihat pemandangan yang begitu megah di depan matanya, Mary sampai terkesima dan kehilangan kata-kata. Sementara Edgar yang gugup justru jadi cerewet, memuji-muji lingkungan tempat tinggalnya secara detail, bahkan berusaha keras memamerkan dekorasi pondoknya. Selain itu, ia juga menceritakan rencana hidupnya, menegaskan bahwa ia tidak akan selamanya menjadi seorang petani, karena jika begitu, seumur hidupnya hanya akan bergelut di tanah. Dan alasan ia begitu pamer seperti burung merak yang menumbangkan bulunya. Semata-mata agar bisa meninggalkan kesan baik pada Mary. Padahal, tanpa ia sadari, sejak pertama kali melihat Edgar, Mary sudah menganggapnya sebagai jodohnya dan bersedia menghabiskan hidup bersama. Setelah akhirnya mendapat balasan cinta, Edgar malah merasa penghasilannya saat ini belum cukup untuk memberikan kehidupan yang layak bagi Mary. Untungnya, saat itu ada tim konstruksi yang datang ke desa. Mereka akan membangun kereta gantung di pegunungan Alpen, sehingga para wisatawan di kaki gunung bisa langsung naik ke atas dan menikmati serunya bermain ski. Karena tim konstruksi sangat membutuhkan pekerja, dan Edgar juga sangat butuh uang. Jadi ia pun datang untuk melamar pekerjaan. Awalnya, sang penanggung jawab merasa kakinya cacat. Dia dianggap tidak sanggup pekerjaan berat memanjat gunung, tapi Edgar tetap tegak dan berkata, "Walaupun saya pincang, saya tetap bisa bergerak bebas. Kalau kamu tidak mempekerjakan saya, itu akan jadi kerugianmu." Mungkin karena terpesona kepercayaan dirinya, penanggung jawab setuju menerimanya. Begitulah, Edgar mulai bekerja keras di lokasi proyek, dan seperti yang ia katakan, ia bisa diandalkan dan cekatan. Ia mampu menarik tali dan memasang rangka baja, bisa bergantung di tebing membuat titik peledakan. Pekerjaannya berjalan lancar, dan hubungannya pun selalu manis. Suatu hari, ia dan Mary berdiri di lereng gunung memandang ke bawah, sinar matahari menyinari pegunungan Alpen, cahaya keemasan menembus awan dan menerangi puncak-puncaknya, salju abadi yang tak pernah mencair tampak begitu indah hingga membuat hati bergetar. Tiba-tiba, Mary berkomentar, gunung-gunung ini terlihat seperti porselen, sedikit saja ceroboh bisa retak menjadi ribuan kepingan pemandangan. Meski hanya dengan suara pelan, Edgar pun ikut mengiyakan. Namun pikiran Edgar sudah kacau balau, karena bersama orang yang dicintai, pemandangan seindah apapun tetap tak bisa menandingi orang di hadapannya. Akhirnya, ia tak bisa menahan diri lagi dan mencium bibir Mary dengan penuh gairah, dan Mary pun membalas ciuman itu dengan lembut. Setelah kedekatan fisik itu, Edgar sangat ingin melamar Mary. Teman kerjanya menyarankan agar ia menulis surat lamaran, tapi menurutnya itu masih kurang resmi. Tiba-tiba, saat memandang pegunungan di kejauhan, ia mendapat ide penuh cinta. Setelah semuanya siap, ia pun mengajak Mary ke pegunungan yang indah, duduk berdua di padang rumput yang bergoyang ditiup angin. Seiring matahari terbenam dan malam mulai turun, puncak gunung di kejauhan tiba-tiba terbuka, dan cahaya api menyala dari sana, membentuk nama Mary. Ternyata, dengan bantuan rekan-rekan kerjanya, Edgar telah berjuang keras dan mengatasi berbagai kesulitan, sehingga cintanya yang membara untuk Mary berhasil menerangi seluruh lembah. Mary pun tersentuh oleh ketulusan itu, dan tanpa ragu menerima lamaran Edgar. Tak lama kemudian, mereka pun menikah dan tinggal bersama di pondok kecil. Setelah itu, demi memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Mary, Edgar dengan inisiatif sendiri menemui kepala proyek dan meminta lebih banyak pekerjaan. Namun, kepala proyek itu berkata, "Yang kamu butuhkan bukanlah pekerjaan, melainkan uang. Mengingat kinerjamu selama ini sangat baik, aku bersedia memberimu tambahan 20 sen per jam tanpa menambah beban kerja, sebagai balas budi atas kebaikanmu." Hari-hari berikutnya, Edgar bekerja lebih keras lagi. Namun pada suatu hari, saat ia dan rekan-rekannya berjuang menarik kabel ke puncak gunung, tiba-tiba sebuah pohon pinus yang sudah digergaji jatuh dan langsung memutus lengan salah satu pekerja. Meskipun darah berceceran di tempat kejadian dan pemandangannya sangat mengerikan, tak ada seorang pun yang merasa takut, apalagi menyesal. Seolah-olah kejadian seperti ini sudah biasa terjadi di tempat seperti ini, dan semua orang sudah terbiasa. Tak lama kemudian,
kereta gantung pertama berhasil beroperasi. Karena para pekerja adalah pencipta keajaiban ini, mereka semua diundang untuk menghadiri perayaan. Melihat mesin yang melaju bebas di udara, Eiger pun melupakan semua darah dan ia hanya merasakan kebahagiaan dan kepuasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika musim semi tiba lagi, salju mencair dan segala sesuatu kembali hidup, Eiger bersiap memperluas kebun sayurnya, menanam lebih banyak tanaman, sementara di perut Mary juga tumbuh kehidupan baru. Mereka belum pernah merasa seberharap ini terhadap masa depan seperti sekarang. Namun, kebahagiaan manis bak madu itu tiba-tiba lenyap di suatu musim dingin yang membekukan. Malam itu, saat Eiger sedang memeluk Mary tidur, ia tiba-tiba terbangun oleh suara aneh. Ketika ia keluar dari kabin untuk memeriksa, ia langsung diterpa angin kencang. Begitu semuanya kembali tenang, langit sudah terang dan sinar matahari terasa hangat, tapi Eiger justru terkubur dalam tumpukan salju, hanya menyisakan mulut dan 2 lubang hidung untuk bernapas, tepat di saat ia kembali sadar. Ia langsung berteriak sekuat tenaga memanggil Mary, tapi yang menjawabnya hanyalah keheningan yang mencekam. Dengan tak percaya, ia menarik dirinya keluar dari tumpukan salju. Karena kedua kakinya membeku, ia hanya bisa menahan sakit luar biasa sambil merangkak, mencari istrinya. Namun, meski tangannya lecet dan berdarah, ia tak menemukan wajah yang dikenalnya. Sebab Mary dan anak mereka yang belum lahir, bersama pondok kayu tempat mereka tinggal, semuanya telah ditelan salju tanpa ampun. Saat pemakaman, Egg yang larut dalam kesedihan tampak seperti mesin tanpa jiwa, mati rasa menerima belasungkawa dari warga desa. Setelah itu, ia diseret kembali ke kota untuk memulihkan diri, dan butuh berbulan-bulan sebelum akhirnya ia bisa berjalan lagi dengan tertatih-tatih. Suatu hari, ketika salju mulai mencair, tanpa sadar ia menatap ke arah rumah lamanya, lalu mengumpulkan keberanian, bertumpu pada tongkatnya, dan kembali berdiri di atas puing-puing itu. Setelah longsoran salju, rumah itu kini hanya milik kenangan dan kesunyian. Tiba-tiba, di tengah kehampaan itu, ia melihat ujung gaun Mary yang tersangkut di dahan yang penuh dengan daun hijau. Ia teringat pada kencan pertama mereka tahun itu, Mary mengenakan gaun musim panas ini. Karena cuaca sangat panas, Mary mengangkat rambut piranya, tanpa sengaja memperlihatkan bekas luka di lehernya. Itu adalah bekas luka yang didapat Mary saat kecil, ketika ia tanpa sengaja terjatuh ke kandang babi dan digigit induk babi. Mungkin agar Mary tidak merasa minder, setelah mendengar cerita itu, Egger menghiburnya dengan berkata, bekas luka itu seperti perjalanan waktu, datang satu demi satu, tahun demi tahun. Semua itu bersama-sama membentuk diri seseorang. Mengingat hal itu, Egger semakin diliputi kesedihan, karena ia pernah berjanji akan melindungi Mary dengan baik, namun kini justru membiarkan Mary kehilangan nyawanya. Setelah kakinya sembuh, Egger pergi ke perusahaan kereta gantung menuntut pertanggungjawaban kematian Mary. Karena saat longsoran salju terjadi, ia mendengar suara ledakan dari tim konstruksi. Dengan kata lain, ledakan buatan manusia itulah yang memicu longsoran salju, namun sang bos sama sekali tidak mau mengakuinya. Egger pun tidak mungkin melawan perusahaan besar, sehingga ia hanya bisa menahan semua rasa sakit dan ketidakadilan itu sendirian. Apalagi, demi bertahan hidup, ia masih harus bekerja di tim konstruksi itu. Tak lama kemudian, Egger kembali ke lokasi proyek, tapi ia menjadi murung dan tidak mau bergaul dengan siapapun. Teman terdekatnya sebelumnya pun demikian. Menyadari bahwa ia tidak mau menerima kenyataan bahwa istrinya telah tiada, temannya pun mencoba menghibur, mengatakan bahwa setiap orang pasti akan menghadapi kematian, hanya soal waktu saja, cepat atau lambat. Sebenarnya, sejak lahir, hidup ini adalah tentang kehilangan, mulai dari gigi, lalu lengan, kemudian semua gigi, dan awalnya hanya sepotong kenangan. Lalu seluruh kenangan pun perlahan hilang, sampai suatu hari, semuanya lenyap tanpa jejak. Mendengar ocehan temannya yang tiada henti, Egger akhirnya tak tahan dan membantah, mengatakan bahwa manusia masih memiliki jiwa, masih punya kehendak. Namun rekan kerjanya berkata itu semua omong kosong. Manusia kalau sudah mati ya mati. Semua yang terjadi setelahnya hanyalah angan-angan, dan di dunia ini tidak ada Tuhan. Kalau Tuhan benar-benar ada, surga tempat dia berada pasti tidak akan terasa sejauh dan setak terjangkau seperti kenyataan ini. Namun kenyataannya memang sesulit itu untuk dibicarakan. Tak lama setelah percakapan itu, mereka berdua tiba-tiba saja mati kedinginan di bak mandi tanpa tanda-tanda sebelumnya. Saat pemakaman, orang-orang dengan tergesa-gesa mengulang-ulang kata-kata belasungkawa yang sama. Katanya di pegunungan dia berlari lebih cepat dari kijang, dan saat bekerja seperti seekor kuda. Namun justru pergi dari dunia ini dengan cara seperti itu. Siapa yang bisa memahami hal ini? Untungnya bukan aku, tapi seperti yang dikatakan pastor, jalan menuju surga itu sungguh tak terduga. Orang-orang yang menghadiri pemakaman semuanya berwajah datar, hanya di mata Ige tiba-tiba tampak secercah cahaya. Sepertinya kematian memang seperti yang dikatakan orang tua di hutan. Ia tidak akan membawa sesuatu yang baru. Mati ya mati, tidak ada jiwa, tidak ada kehendak, tidak ada Tuhan. Bagaimanapun juga, manusia tidak bisa menghindari kematian. Ia bisa datang kapan saja dan di mana saja, secara adil kepada setiap orang. Sejak saat itu, Aige tidak lagi takut pada bentuk kematian apapun, juga tidak takut kehilangan apapun. Ia mulai bekerja sebagai pemelihara kereta gantung yang sangat berbahaya. Bahkan ketika berdiri puluhan meter di atas tanah, dengan risiko jatuh dan hancur berkeping-keping setiap saat, ia tetap tenang seperti air. Dan dalam ketenangan hari demi hari itu, ia juga tidak lagi menahan rindunya pada Mary, melainkan menuangkan seluruh perasaannya ke dalam surat, lalu meletakkan surat-surat itu di makam Mary. Meskipun kehidupan seperti ini tampak sangat sepi, bagi Aige ini jelas merupakan sebuah awal yang baru. Namun pada saat itulah, takdir kembali menghantamnya dengan keras. Ketika Perang Dunia Kedua pecah, banyak anak muda berangkat ke medan perang,
dan kereta gantung yang pernah memecah keheningan pegunungan Alpen pun ikut berhenti beroperasi. AIG, yang pernah bersumpah tak akan jadi petani lagi, terpaksa harus kembali mengangkat sabit, bekerja membanting tulang bersama para wanita dan anak-anak yang tinggal di desa. Namun, baru saja selesai memanen satu musim, siaran wajib militer sudah menggema ke setiap sudut kota. Karena keahliannya bekerja di ketinggian, AIG pun dikirim ke pegunungan Kaukasus. Tugasnya adalah mengebor batu untuk menanam bahan peledak serta berjaga di garis depan untuk melindungi pertahanan. Awalnya, ia masih bisa melihat rekan-rekannya yang bertugas di puncak gunung lain lewat teropong, tapi tak lama kemudian, ia seperti benar-benar ditinggalkan, tak ada lagi tanda-tanda kehidupan yang bisa ia lihat. Ia hanya bisa sendirian bersembunyi di gua yang dingin dan lembab, dalam suhu puluhan derajat di bawah nol, bertahan hidup dengan api kecil dari tungku dan makanan kaleng yang sudah kedaluarsa. Entah sudah berapa lama waktu berlalu, sampai akhirnya ia kehabisan amunisi dan makanan, benar-benar berada di ujung jalan. Ia terpaksa menyeret tubuhnya yang lemah keluar dari gua. Tiba-tiba, di tengah hamparan putih yang luas, ia melihat bendera negaranya. Namun, saat ia berlari sekuat tenaga dengan sisa-sisa tenaganya, ia baru sadar bahwa itu adalah markas musuh. Ternyata, kelaparan dan kedinginan yang berkepanjangan telah membuat pikirannya kacau, sehingga ia salah mengira musuh sebagai rekan sendiri. Begitulah, akhirnya AIG menjadi tawanan perang. Meskipun ia sangat menderita di kamp tawanan, ia tidak pernah mengeluh atau merasa tidak rela. Setelah menyaksikan begitu banyak kematian, ia bersyukur masih bisa hidup, melihat bintang di malam hari, dan terus menulis surat untuk Mary. Bertahun-tahun berlalu, perang usai, AIG akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya. Setelah berkeliling, ia kembali ke pegunungan Alpen yang akrab baginya dari gunung lain. Pada hari pertama kembali ke kampung halamannya, ia langsung pergi ke makam istrinya, menyingkirkan rumput liar, lalu memasukkan semua surat yang telah ia tulis selama bertahun-tahun ke dalam peti mati istrinya. Setelah itu, ia berjalan perlahan dengan tongkat satu kakinya, menyusuri kota kecil tempat ia pernah tumbuh, mengenang segala hal di masa lalu. Tepat pada saat itu, ia melihat pamannya yang sangat ia benci. Meskipun orang itu kini sudah tua renta seperti sebatang kayu lapuk, namun kenangan mengerikan yang begitu membekas di tulang sumsum masih membuat AIG merasa takut. Tapi tak lama kemudian, ia kembali mengumpulkan keberaniannya, dengan tegas berjalan mendekati pamannya, menatap ke bawah pada sosok iblis di hatinya. Kini, iblis itu sedang menghadapi kematian, ia memohon pada AIG agar membantunya mengakhiri hidupnya lebih cepat. Namun AIG tidak menggubrisnya, malah berbalik dan pergi. Karena membiarkan orang yang ingin mati tetap hidup, juga merupakan bentuk balas dendam yang lain. Setelah itu, demi bertahan hidup, AIG mulai bekerja serabutan di pertanian. Setiap hari bekerja keras hingga bercucuran keringat hanya demi makan dan minum. Namun, saat itu sikapnya sudah sangat berbeda. Meski hidup sebatang kara, ia justru merasakan kepuasan yang selaras dengan dirinya sendiri. Ia menerima masa lalunya, juga mulai menikmati kesendirian, sebuah kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, yang membuat cara pandangnya terhadap dunia pun ikut berubah. Segala sesuatu berkaitan keterikatan perlahan memudar. Ia mulai menjalani hidup sederhana, tanpa membawa kesedihan dan penderitaan, tanpa mengeluh, tanpa bertengkar, menerima keadaan dan melakukan apa yang bisa ia lakukan. Langkah kakinya masih goyah, tapi kini terasa jauh lebih mantap dan penuh keyakinan. Luka lama yang pernah ada perlahan menumpuk, berubah menjadi lapisan pelindung keras. Meski di luar badai dan hujan terus menerpa, ia tetap tenang dan nyaman. Takdir memang telah merenggut terlalu banyak darinya. Kini yang tersisa hanyalah hidup murni. Waktu berlalu begitu cepat, belasan tahun telah lewat, dan rambut Eger kini sudah memutih. Ia masih hidup tanpa tempat tinggal tetap, di mana ada pekerjaan, di situ ia menumpang. Sebagian besar waktu, ia tinggal di kandang kuda milik majikannya, hingga saat usianya menginjak 70 tahun, barulah ia mendapat tempat tinggal layak berkat bantuan pemilik kedai minuman. Tempat itu adalah bangunan 2 lantai yang sebentar lagi akan dibongkar. Lantai atasnya dipakai sebagai ruang kelas sementara untuk murid-murid kota kecil itu, sedangkan lantai bawah menjadi kamar tidurnya. Ia sempat mengira hidupnya akan berakhir dalam kesepian dan tanpa dikenal siapapun. Tak disangka, di tempat inilah Eger bertemu dengan seorang nenek yang berkepribadian ceria dan berwibawa. Mungkin sejak pertemuan pertama, sang nenek sudah menaruh simpati pada Eger, sehingga setelah itu ia selalu bersikap ramah dan mendekati Eger. Eger pun tersentuh oleh ketulusan itu, dan mereka mulai berkencan layaknya anak muda. Mereka naik kereta gantung bersama untuk menikmati indahnya pemandangan pegunungan Alpen, juga berjalan beriringan di antara pegunungan, merasakan nikmatnya angin musim semi yang sejuk. Bahkan, Eger sempat merasa seolah-olah dirinya sedang bermimpi. Seolah-olah semua penderitaan di masa lalu tak pernah terjadi, seolah-olah dirinya kembali ke 40 tahun lalu ketika hidup masih penuh gairah. Namun, semua itu hanyalah ilusi. Ketika sang nenek mengutarakan keinginannya untuk menghabiskan sisa hidup bersama Eger, tiba-tiba Eger teringat pada Mary, lalu semua kenangan pahit itu kembali menghantuinya. Ia merasa bahwa seumur hidupnya, ia tak seharusnya jatuh cinta lagi pada siapapun. Maka, ia pun langsung menolak kebaikan hati sang nenek. Pada hari rumah tua 2 lantai itu dibongkar, Eger membawa serta satu-satunya harta bendanya. Ia pun sendirian pindah ke sebuah rumah batu di atas gunung. Meski tempat itu sepi dan sunyi, Eger justru merasa sangat puas, karena berada di sana membuatnya tanpa sadar teringat pada rumah kayu yang dulu pernah dipenuhi kebahagiaan, dan juga semakin merindukan mendiang Mary. Walaupun sesekali ia turun gunung untuk membeli barang-barang, namun lebih sering ia hanya sendirian di rumah batu itu. Kalau mengantuk, ia langsung berbaring di ranjang dan tidur. Kalau lelah, ia mandi di mata air pegunungan yang dingin. Bahkan jika ada orang lewat, ia sama sekali tidak menyadarinya, seolah-olah dirinya sudah benar-benar terputus dari dunia luar.
mandiri, utuh, dan merasa cukup dengan dirinya sendiri. Ia memang tidak punya keluarga, tidak punya masa depan, tapi ia merasa seolah-olah sudah memiliki segalanya. Seiring pikirannya berputar semakin cepat, kenangan-kenangan menyakitkan yang dulu membelenggu ingatannya pun datang dan pergi begitu saja. Seperti awan yang melintas, hingga suatu hari saat ia turun gunung lagi dan melihat di televisi para astronot mendarat di bulan, ia tiba-tiba merasa seolah-olah telah terpisah dari dunia ini begitu lama. Ia merasa dirinya sudah hidup terlalu lama. Dalam perjalanan pulang dari kota kecil menuju rumah batunya, dari kejauhan, Aige melihat sekelompok orang sedang mengerumuni sebuah mobil pemadam kebakaran. Saat ia perlahan mendekati kerumunan itu, ia terkejut mendapati bahwa yang dibawa mobil pemadam itu bukan orang lain, melainkan kakek tua yang pernah ia temui di hutan puluhan tahun lalu. Kakek itu kini telah menjadi mumi kering, ditemukan oleh beberapa pendaki di celah gletser. Banyak orang menganggap nasib kakek itu tragis, hanya Aidian tahu bahwa di 1 jam terakhir hidupnya, kakek itu justru bahagia. Ia pasti tersenyum, karena ia sudah memahami kematian. Kematian hanyalah seorang wanita dingin yang diselimuti embun beku. Ketika salju turun, ia akan menyatu dengan bumi. Setelah kejadian itu, Aige seolah-olah juga mendengar panggilan maut. Ia makan semakin sedikit, reaksinya pun semakin lambat. Keesokan harinya, tiba-tiba ia mendapat dorongan hati dan naik ke bus wisata menuju puncak gunung. Sopir bus bertanya kemana tujuannya. Ia menjawab, ke pemberhentian terakhir. Saat bus melaju di jalan pegunungan yang berkelok, pemandangan di depannya pun perlahan terbentang, matahari senja yang kekuningan menebarkan kabut cahaya yang samar. Air terjun mengalir deras bebatuan gunung, aliran air berhenti menguning ribuan tahun. Rumput kering membentang luas, darah dan tekak berpadu, angin dan awan di pegunungan silih berganti. Sambil memandangi pemandangan luar jendela memukau, di benak Aige terlintas momen abadi dalam hidupnya. Duka, suka, pahit, manis. Tiba-tiba, ia tak mampu menahan diri, air matanya mengalir deras. Setelah turun dari bus, ia kembali berjalan sendirian di dek observasi, menatap pegunungan megah di kejauhan. Ia menyadari bahwa hatinya saat itu telah merasakan kepuasan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Malam harinya, Aige kembali menulis surat untuk Mary. Mary yang terkasih, aku tidak pernah percaya pada Tuhan. Kematian tidak membuatku takut. Seperti semua orang, aku juga pernah punya mimpi dan harapan. Beberapa sudah terwujud, sementara yang lain takkan pernah bisa kudapatkan. Atau, begitu aku memilikinya, semuanya direnggut dari tanganku. Aku tak ingat dari mana aku berasal, atau kemana aku akan pergi. Dalam masa ini, aku kembali menelusuri jalan hidupku sekali lagi. Andai saja aku tidak begitu lelah, mungkin aku akan tertawa terbahak-bahak karena kebahagiaan murni, menulis tentang cinta tanah air lalu meninggalkan dunia ini. Kemudian, penduduk desa menguburkan peti matinya bersama Mary, dan tumpukan surat yang telah terkumpul selama puluhan tahun itu berterbangan seperti sekawanan kupu-kupu, lalu selamanya berdiam di antara mereka berdua. Dalam hidup ini, kita tunduk pada lautan hasrat dan cinta, lahir dalam pesendirian, mati pun dalam pesendirian, suka duka dan pahit getir semuanya harus kita tanggung sendiri. Tak ada seorang pun yang bisa merasakannya untuk kita. 100 tahun kehidupan hanyalah sekejap saja. Itulah tadi alur cerita film Awole Live. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Short Film untuk pembahasan film lainnya. Jika kalian ingin request pembahasan film silakan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga harimu menyenangkan. Jangan lupa ikuti Facebook dan Instagram kita.